di podcast kita. Perkenalin, nama aku Lia Sulistiawati. Episode kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu ketua OSIS. Kelihatannya sih keren ya jadi ketua OSIS, tapi sebenarnya gimana sih rasanya? Nah, hari ini aku gak sendirian, udah ada narasumber yang super keren karena udah jadi ketua OSIS. Halo, boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selvira Anindya Maharani sebagai ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sumberjaya periode 2026-2027. Kalian bisa panggil aku Nindi ya teman-teman. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke. Sebelum Kak Nindi jadi ketua OSIS, kakak kan dikenal cukup aktif juga di berbagai kegiatan. Ya, alhamdulillah. Boleh ceritain gak sih, dulu kakak ikut kegiatan apa aja, sampai akhirnya banyak orang mulai melihat potensi kepemimpinan dari diri kakak? Sebenarnya sih kalau kegiatan aku mungkin kurang aktif ya, tapi kalau di berbagai kalau di eskul itu tuh aku lumayan aktif. Aku ikut eskul IM dan waktu itu alhamdulillah terpilih jadi ketua regu. Nah, selanjutnya itu tuh aku nyalonin jadi wakil pratama, cuma waktu itu alhamdulillahnya nggak kepilih. Gitu. Jadi milih jadi ketua OSIS aja? Sebelumnya sih aku nggak ada kepikiran ya buat jadi ketua OSIS, karena aku tuh waktu SD pernah kepikiran kayaknya kalau aku ikut OSIS, aku tuh maunya jadi inti aja deh, kayak jadi sekretaris, jadi bendahara, atau jadi ketua tim. Karena menurut aku jadi ketua OSIS tuh terlalu berat ya. Ya. Gitu. Awalnya Kak Nindi kaget gak sih pas ngedengar katanya Kak Nindi dicalonin jadi ketua OSIS? Jujur kaget banget Lia. Kaget banget soalnya kan waktu itu banyak ya rumor ya katanya, ini katanya si Nindi bakal jadi ketua OSIS tahu ini gini. Kaget ya kan, ya kumaha cek urang teh kan. Akhirnya teh aku ceritakan ke mama, ini gimana kalau aku jadi ketua OSIS. Terus kata mama teh, ya udah gak apa-apa kalau kamunya mau, kalau kamu gak mau ya udah berhenti aja daripada nanti nyesel di tengah-tengah jalan gitu kan. Nah itu aku semalaman gak bisa tidur karena aku mikir ini bisa gak ya kalau aku jadi ketua OSIS, apalagi aku udah ada niat kan, gimana aku bilang aja ya kepada Dede aku mundur aja gitu. Cuman setelah semalaman aku mikir aku nggak tidur sama sekali tuh waktu malam itu. Terus ya udah deh gak apa-apa, bismillah aja kan. Sebenarnya kan juga dari SD itu tuh aku mau jadi orang aktif ya, karena dari SD juga udah jadi aktif, alhamdulillah. Jadi mau dilanjutin di SMP gitu. Tapi gimana sih perasaan Kak Nindi pas udah jadi ketua OSIS? Sedih. Kenapa? Sedih ya. Pertama sedih karena bahagia. Kok bisa teman-teman aku percaya gitu kan? Berarti aku tuh emang kayak udah ada di hati mereka gitu kan. Oke lah gak apa-apa kata aku teh, tapi jujur sampai sekarang masih agak sedih sedikit ya. Tapi kayak perasaannya nggak nyangka juga gak sih? Ya waktu itu gak nyangka karena kok aku yang menang kan. Waktu itu David ya yang jadi wakilnya. Ini David yang jadi wakil, ini kayaknya David nih yang bakal menang, soalnya kan dia waktu tahun kemarin jadi wakil ketua OSIS ya. Pasti dia nih yang bakal jadi ketua OSIS selanjutnya karena pengalamannya kan udah cukup banyak juga gitu. Sempet gak sih kakak ngerasain ragu atau kurang percaya diri pas dicalonin? Iya, sempet waktu itu. Kalau sempet, apa yang bikin kakak kepikiran atau khawatir waktu itu? Mungkin aku khawatir ya, takutnya nggak bisa ngejalanin tanggung jawab aku dengan baik. Itu doang sih. Akhirnya apa yang bikin kakak memutuskan buat menerima pencalonan itu? Karena waktu itu aku tuh udah sempet nolak, cuman waktu itu dipaksa. Terus bukan dipaksa ya, maksudnya bukan dipaksa, ayo jangan, enggak gitu, kayak kamu tuh pasti bisa, kamu tuh nggak mau di awal doang, kamu pasti bisa. Terus teman-teman aku juga pada bilang, gak apa-apa nih, terima aja, ayo. Jadinya aku terima gitu, karena dorongan dari teman-teman, terus semangat juga dari guru-guru. Menurut kakak sendiri, kira-kira kenapa ya teman-temanan guru-guru bisa percaya ke kakak? Mungkin karena pengalaman aku ya, karena alhamdulillahnya dari waktu SD aku tuh udah kepilih jadi ketua.
ya walaupun beda organisasi ya, mungkin waktu SD jadi ketua regu ya, aku sempat jadi ketua regu juga pas waktu SD. Terus pas awal SMP kelas 7 sampai ke kelas 8 itu aku juga jadi ketua regu lagi, dan mungkin karena alhamdulillah mereka bisa percaya, jadi ya gitu sekarang jadi ketua OSIS gitu. Nah, menurut kakak apa sih yang mungkin mereka lihat dari diri kakak? Mungkin karena apa ya? Mungkin karena mereka udah percaya kali. Nah, setelah kakak akhirnya terpilih jadi ketua OSIS, perasaan apa sih yang kakak rasain waktu itu? Lebih ke bangga karena dipercaya, atau justru ada rasa takut juga karena harus memenuhi banyak harapan? Jujur ya, itu tuh keduanya yang aku rasain. Karena di satu sisi aku tuh ngerasa bangga sama diri aku sendiri, akhirnya aku bisa sampai di titik ini. Namun di satu sisi juga aku tuh takut, karena takut gak bisa menuhin harapan-harapan yang orang lain taruh di aku gitu. Sebagai siswa yang sebelumnya sudah aktif, apa perbedaan yang paling terasa pas kakak jadi ketua OSIS? Kayaknya jadi lebih sibuk ya, soalnya banyak banget yang harus diurus, apalagi kan kita belajar bareng-bareng kan, terus teman-teman kan juga belum tentu ngerti, jadi mereka sering nanya ke aku. Tapi gak apa-apa, aku suka ya jadi lebih sibuk karena aku tuh ngerasa jadi lebih kepunya tujuan kalau lagi sibuk gitu. Apakah tanggung jawabnya terasa jauh lebih besar dibanding waktu kakak pas jadi anggota biasa? Tentu itu mah udah pasti, udah jelas, karena jadi ketua OSIS harus bisa ngarahin anggota-anggotanya, jadi ya lebih besar tanggung jawabnya. Banyak orang melihat posisi ketua OSIS itu keren dan membanggakan, tapi menurut kakak sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang mungkin jarang diketahui orang lain? Apa ya? Walaupun aku baru menjabat beberapa bulan ya, tapi itu tuh udah kerasa banget tantangannya, apalagi pas waktu ngebarisin anak-anak yang lumayan susah buat diatur, terus kurang kerjasama juga sama anggota OSIS. Tapi akhir-akhir ini ya, alhamdulillah kerjasama antara anggota OSIS tuh udah mulai kerasa gitu. Dalam menjalankan tugas sebagai ketua OSIS, pasti ada tekanan atau ekspektasi dari banyak pihak ya. Biasanya kakak sendiri gimana cara menghadapi tekanan itu supaya tetap bisa menjalankan peran dengan baik? Aku biasanya ngejadiin semua itu buat jadi bahan motivasi aku selama aku ngejabat gitu. Kayak misal ada omongan-omongan yang mungkin kurang mengenakan hati, tapi aku berusaha buat ngejadiin itu sebagai motivasi sama evaluasi diri aku. Terakhir nih kak, menurut pandangan kakak sendiri, jadi ketua OSIS itu lebih terasa berat di tanggung jawabnya atau justru jadi tantangan yang bikin kakak berkembang? Kalau menurut aku itu jadi tantangan yang buat aku berkembang. Kenapa kakak bisa punya pandangan seperti itu? Ya karena kalau misal kita nganggap itu sebagai tanggung jawab yang berat, pandangan aku tuh mulai ngerasa iya males, masa aku sih yang harus jadi penanggung jawabnya, kenapa enggak anggota OSIS aja. Jadi daripada aku punya pemikiran seperti itu, aku tuh lebih milih buat aku nih harus bisa nih, soalnya kalau aku bisa lewatin tantangan ini berarti level aku semakin naik gitu. Sebelumnya aku pengen ucapin terima kasih kan ini udah luangin waktunya dan berbagi cerita juga sebagai ketua OSIS. Iya, sama-sama ya Lia, makasih juga udah undang aku di podcast kali ini. Nanti aku bakal tunggu nih siapa tamu podcast selanjutnya. Merupakan suatu kehormatan bisa mendengar langsung cerita dan perjalanan kamu dalam menjalankan tanggung jawab ini. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Sebelumnya, makasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Lia Sulistiawati. Dan aku Selfira Nindya Maharani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.